Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM dan pengurus masjid yang Allah muliakan, kita lanjutkan tadabbur kita. Sekarang surat ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Subhanallah. Ternyata belum selesai sinetron Bani Israel yang bangor ini ya. Jadi di sebuah daerah, ada yang menyebut daerahnya adalah Al-Aila, wilayah antara Madinah dan Syam. Syam sekarang jadi 4 negara, Suriah, Lebanon, kemudian Palestina, Jordan. Antara Madinah dan Syam ada sebuah daerah namanya Al-Aila. Lalu kemudian lautnya ada yang menyebut Al-Qulsum ya, lautnya dinamakan itu. Ini tentang Bani Israel juga. Tapi pada saat itu Rasulnya bukan Nabi Musa, tapi Nabi Daud ya, Nabi Daud itu satu garis juga dengan Nabi Musa. Nah, orang-orang Bani Israel itu minta sama Nabi Daud begini, Rasul, Nabi katanya, tolong dong mintain sama Tuhan supaya kami ini punya hari yang dimana kami itu seharian itu nggak ngapa-ngapain kecuali ibadah saja. Kata Nabi Daud, oh begitu, ya baik. Nabi Daud munajat, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada Bani Israel bahwa hari itu yang dimana mereka nggak boleh kerja, pokoknya takarub ibadah setiap satu hari full itu disebut dengan hari Sabat. Ya, as-Sabat itu maknanya al-itmi'nan, tenang. Jadi hari tenang. Kalau sekarang disebutnya hari Sabtu, kira-kira gitu. Karena sebetulnya hari itu sampai hari Sabtu doang. Jadi Al-Ahad itu hari yang pertama ya. Yang kedua Al-Isnin, hari Senin. Itu artinya 2. Yang ketiga Az-Dzulaza, hari Selasa. Selasa di Indonesia jadi Selasa. Dan yang keempat Al-Arbi'a, jadi Rebo dah. Kemudian Kemis, yang kelima Khamis. Al-Khamis itu 5. Ya, di sini jadi Kemis. Kemudian Al-Jum'ah itu dari kata jamaah, jami'ah atau jamaah, hari berkumpul. Maka Jumat itu hari sucinya orang Islam. Di Quran itu cuman ada 2 yang disebut oleh Allah tentang hari. Pertama hari Jumat, yang kedua hari Sabtu ini. Kalau hari Jumatnya di surah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bait. Hai orang-orang yang beriman, apabila sudah diseru untuk melaksanakan salat Jumat, segera fas'au ila dzikrillah. Ai makna dzikrillah adalah salat Jumat. Segera untuk salat Jumat. Wa darul bait, menggunakan fi'il amr, dan tinggalkan jual beli. Jadi jual beli ini representasi dari pekerjaan yang lain. Jadi kalau udah azan, Allah meminta kepada kita untuk segera sholat
sholat Jumat. Apalagi di hadis disebutkan ya, yang datang pertama sholat Jumatnya pahalanya penuh, tapi dia juga dapat pahala kurban onta. Datang kedua kurban sapi. Datang ketiga korban kambing gibas. Datang keempat korban ayam. Datang kelima korban telur ayam. Yang keenam kagak ada telur cecak, nggak ada. Jadi disuruh nih umat Islam. Bahkan ada sebagian ulama mengharamkan ya, kalau udah azan, kita azannya ada dua ya, ada yang dua ada yang satu. Kalau udah azan haram tuh jual beli. Sampai seperti itu. Nah, itu milik umat Islam, hari sucinya umat Islam Jumat. Nah, kalau orang-orang Bani Israel itu hari sucinya adalah As-Sabt tadi, hari Sabtu. Mereka minta sama Nabi Daud, tolong dong, kami dikasih hari suci, jadi kami nggak kerja dah, kami nggak nyari ikan. Ini kan ceritanya Bani Israelnya itu kerjanya nyari ikan di laut Al-Kulsum itu. Jadi kami full dah, takarrub terus, kira-kira begitu. Disetujui sama Allah. Lalu Allah menyampaikan kepada Nabi Daud menyampaikan kepada umatnya, hai Bani Israel, Allah telah ittifaq, sepakat dengan kalian bahwa ada satu hari yang merupakan hari suci kalian, namanya As-Sabat atau As-Sabtu, yang maknanya tadi al-itminan, ketenangan atau hari tenang. Sepakat, oke, jalanlah, berjalan hari itu. Ya tidak ada yang kebetulan ya, semua atas izin Allah. Mereka cari ikan Pak, dari mulai apa? Dari mulai hari Senin ya, habis Jumat apa? Habis Sabtu apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat cari ikan. Tapi diuji sama Allah, dapatnya seuprit. Tahu Pak uprit? Uprit itu keponakannya ucerit. Encingnya sedikit namanya. Lalu mereka melihat di pinggir pantai pada saat hari Sabtu itu, hari yang dilarang mereka untuk nyari ikan, ikan pada di pinggir Pak, pada palanya pada puyeng, pada mabuk, ikan gede-gede lagi. Lah orang Bani Israel keder, ini bagaimana urusannya? Lah kita cari seminggu orang ada, lah ini pada nongol di pinggir laut, bagaimana urusannya? Tapi kita kagak boleh, hari Sabtu kan kita hari ibadah. Berulang-ulang terjadi seperti itu. Emang diuji sama Allah. Akhirnya apa mereka? Emang dasar Bani Israel, otaknya jalan. Kalau gitu kita kagak usah melanggar kesepakatan dengan Daud dan Allah. Sabtu kita tetap enggak nyari ikan. Tapi kan sayang, ini profitable ini ya, kalau bahasa marketnya, untung besar nih, ikan mana gede-gede benar. Dah kalau gak diambil sayang. Mereka kemudian semacam melakukan syuro. Akhirnya disepakati Pak. Apa sepakatnya? Jumat kita tebar pukat jaring. Jumatnya tuh yang pintar mereka mah. Sabtu tetap libur, kagak ngapa-ngapain, di ibadah. Tapi begitu maghrib tiba, itu diambilin semuanya. Ditegur sama Nabi Daud. Lah, apa-apaan kalian? Kalian bukan yang minta sendiri, minta hari Sabtu, hari ketenangan. Sudah dikasih, kenapa kalian melanggar? Apa jawabnya Bani Israel? Lah kagak. Emang kami melanggar apa? Hari Sabtu kami tetap ibadah. Tapi kan Allah Maha tahu, kata Nabi Daud. Emang Allah nggak tahu apa yang kalian kerjakan? Sama aja kalian menyiasati Allah. Aturan hukum Allah disiasati. Memang liciknya orang Bani Israel itu kan begitu. Kata mereka kagak melanggar katanya. Nabi Daud kemudian munajat sama Allah, ya Allah, ini bagaimana untuk menyelesaikan ini? Lalu Allah mengatakan tadi, kunu kiradatan khasiin. Dihukum oleh Allah atas pelanggaran yang dilakukan. Mereka kata Allah, kunu itu dari kata kun, kuna, kunu, karena banyak jadi kunu. Dan kita tahu
Di surat Yasin ayat akhir itu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, jadilah jadi. Kata Allah, kunu qiradatan khasin, jadilah kalian kerak-kerak yang hina. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Sebagian dari mereka badannya tumbuh bulu-bulu, jalannya berangkang, nggak bisa ngomong, 3 hari 3 malam nggak bisa makan, nggak bisa ngomong, lalu mereka mati. Tapi di sini sebutnya min berarti nggak semuanya, Bani Israil nggak mati semuanya, nggak jadi kerak semuanya, nggak jadi monyet semua. Ini jangan mengkait-kaitkan kalau begitu monyet yang sekarang turunan, bukan, monyet yang sekarang yang lain. Kuis yang bisa pulang duluan, ngopi sono bawa belakang, boleh. Kenapa Allah mengutuk mereka jadi kerak-kerak, nggak jadi kambing misalnya? Ayo. Yang bisa boleh ngopi duluan. Jawabannya sederhana, karena monyet itu punya 2 ciri. Ini binatang, 1, nggak pernah terima kasih. Coba Bapak ke Taman Safari, lempar rengginang, lempar geplak, lempar gengsot, nggak ada terima kasihnya, malah kita digituin sama monyet. Itu 1. Yang kedua, monyet itu binatang yang nggak pernah ngerti kalau diurusin. Lah kalau kambing mah ngerti, kambing sono nggak ngerti, anjing juga. Monyet nggak ngerti, nggak ada syukurnya kalau pakai bahasa kita. Itulah mengapa Allah memilih mereka dikutuk menjadi monyet. Tapi min ba'dihim, nggak semuanya. Ini ceritanya di ayat ini, Pak. Ya. Di ayat yang lain di surat Al-Maidah, mereka dikutuk menjadi apa? Al-Khanazir. Maaf, jadi celeng. Saking gawatnya ini orang Bani Israil. Ayat berikutnya 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alnaha nakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang yang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Karena ini ayat turun di Rasulullah, jadi ayat ini ditujukan untuk Bani Israel, yaitu Bani Nadir dan Quraidah yang ada di Madinah. Tapi juga kata Allah, ini juga pelajaran buat setiap orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Pelajaran apa? Semua yang namanya kedurhakaan pasti ada konsekuensi. Ada konsekuensinya di akhirat, ada juga konsekuensinya di dunia, atau dikombinasikan. Konsekuensi kedurhakaannya ada di dunia, ada juga di akhirat. Kuis lagi, apa Pak dosa yang konsekuensi yang diterimanya dunia dan akhirat kontan apa coba? Menyakiti emak bapak. Dalam syariat Nabi Muhammad itu kontan dibayar di dunia, di akhirat juga dahsyatnya luar biasa. Jadi silahkan yang mau nantangin coba emak disakiti, kontan tuh, kagak lama-lama dah, belum di akhiratnya nanti dah. Ya, itu pelajarannya seperti itu. Kemudian jemaah yang saya muliakan, ayat yang ke-57-nya, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Allah apa di sini? Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tiada termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, kalau ini ayatnya Pak terkait dengan Bani Israel juga. Jadi ceritanya begini, ada salah satu warga Bani Israel itu kaya raya, tapi nggak punya anak, ya, nggak punya anak.
Maka syariatnya Nabi Musa, kalau orang kagak punya anak, nanti warisan jatuh kepada anak saudaranya. Nah kebetulan ada, dia punya saudara, anaknya satu. Dialah pewarisnya itu, yang akan mewarisi harta encingnya, mamangnya itu. Dan dia kebetulan miskin, encingnya kaya raya. Apa yang terjadi? Ini orang Yahudi begini, ini encing kapan matinya ya? Dia nungguin mati, bukan main. Ditungguin mati kagak mati-mati lah, mati ditungguin. Akhirnya otaknya jalan. Daripada nungguin sampai aki-aki orang mati-mati pisan, malah kafiran ini. Mendingan saya bunuh bae dah, kata ponakannya. Ponakannya juga orang Bani Israil. Akhirnya dia merancang dengan sangat rapih, malam-malam dieksekusi, mamangnya yang kaya raya itu dibunuh, dimasukin ke karung gede, pakai bedati, malam-malam nggak ada yang tahu, dibuang mayatnya, mamangnya tadi kaya raya, di kampung sebelah. Umpama kata dieksekusinya di sini nih, apa nih apa namanya? Ya kalau saya mah ingetnya SR mulu. Ini blok apa sih namanya? Blok apa naon dia? Naon ya Pak? Ada blok naon? Ya pokoknya di sini dah ya. Nah mayatnya dibuang di Geraha Mas, di Jelupang, di rumah saya pondok. Di zaman dulu kan lumayan jauh, belum ada listrik, belum ada apa ya, nggak ada yang tahu. Tujuannya apa? Kenapa dibuang di dalam kampung? Supaya tidak ada yang menuduh. Hebatnya lagi, besoknya ini keponakan konsolidasi, ngajak orang-orang sekampung dia untuk menuntut balas. Dia menuduh yang membunuh mamang adalah orang yang di kampung sebelah itu. Lihat coba itu, kurang asam, kurang gula, kurang kemicin, kurang ketumbar ini. Lah dia yang bunuh, lah dia nuduh orang lain, pura-puranya begitu. Lihat orang kampung blingsatan yang sebelah lah. Tahu oge ora kita, apa urusannya kita dituduh? Nggak ada yang ngaku lah, orang nggak ada yang membunuh. Apa yang terjadi? Persoalan ini hanya dilaporkan kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang begini, ya saya juga agak tahu, kata Nabi Musa begitu. Ya kata mereka, ya doa doang sama Tuhan. Gimana sih ente sak? Kira-kira begitu. Bani Israil kan meloncong. Ya udah, kata Nabi Musa, saya mau minta sama Allah petunjuk. Kemudian Nabi Musa minta petunjuk. Akhirnya apa? Perintah Allah, petunjuknya begini Pak. Kalau kalian pengen tahu siapa yang membunuh mamangnya bocah ini, kata Nabi Musa, kata Allah, kalian harus menyembelih seekor sapi betina. Disuruh nyembelih sapi. Kemudian apa yang terjadi? Mereka bilang apa? Ini Musa ini ngigo apa ngelindur apa ya? Apa hubungannya? Kalau orang mati sama sapi, kata mereka. Memang dasar Bani Israel. Dikasih tahu agak nurut dah. Tapi akhirnya dapat juga ya, mereka menyembelih seekor sapi betina. Lalu diperintah oleh Nabi Musa atas petunjuk Allah, daging dari sapi itu sebagainya diambil, terus pukulkan kepada mayat itu tadi, si mamang tadi. Dikerjain sama sebagian mereka. Daging diambil dari sapi itu, dipukulin ke orang kaya raya tadi yang meninggal. Bangun Pak seketika, ya atas izin Allah tentunya. Bangun mayitnya. Udah coba kalau di Jelupang orang pada udah merat kali ya. Bangun mayitnya. Begitu bangun, mereka nanya, Bang, siapa yang bunuh ente, katanya. Apa yang terjadi? Itu si keponakannya geget Pak. Yang bunuh saya adalah ponakan saya sendiri. Dia bunuh saya kelantaran dia pengen menguasai harta saya, katanya. Waduh, itu bocah ngedeprok Pak. Geget ketakutan. Lah gak bisa ngelak lagi mayitnya. Tapi kemudian mayitnya Allah matikan lagi. Cuman suruh ngomong begitu doang. Ya kan dulu belum ada forensik ya Pak dokter ya. Ya udah pembuktiannya begitu dah. Akhirnya kemudian ketahuan siapa yang
siapa yang membunuhnya. Nah, inilah riwayat Bani Israil disuruh memotong seekor sapi. Nanti berikutnya masih ada, disuruh membunuh seekor sapi, nanti nawar mulu warnanya bagaimana yang sapinya, nanti insya Allah dilanjutkan di episode berikutnya ya, karena kita udah disiapin kopi ya. Saya kira demikian. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.